Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perencanaan strategis. Definisi dari rencana strategis sendiri adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Tujuan dari perencanaan strategis adalah memberi tempat untuk mencatat visi misi, nilai jangka panjang, dan rencana tindakan yang akan perusahaan gunakan untuk mencapainya. Selanjutnya adalah proses perencanaan strategis, yaitu memulai dengan pernyataan misi dan tujuan. Pernyataan misi perusahaan atau bisnis bersifat kualitatif dan filosofi. Yang kedua, menyertakan ringkasan finansial yang mengilustrasikan revenue dan profit secara grafik untuk seluruh periode perencanaan. 3. Melakukan kajian pasar. Kajian tersebut disajikan dalam bentuk sederhana. Jika tidak memiliki fakta, bisa dengan membuat perkiraan. Selanjutnya, pernyataan misi yang baik. Pernyataan misi digunakan oleh suatu perusahaan untuk menjelaskan tujuan keberadaannya secara sederhana dan ringkas. Pernyataan tersebut umumnya singkat, bisa berupa suatu kalimat atau satu paragraf pendek. Di sini juga ada keuntungan. Pernyataan misi menguraikan tujuan dan posisi perusahaan dalam distribusi bagi pelanggan, pesaing, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerugian pernyataan misi terkadang bisa sangat muluk dan terlalu tidak realistis yang dapat mengalihkan perhatian karyawan dari tujuan perusahaan. Di sini juga ada menyusun pernyataan misi. Pertama, garis berdasarkan apa yang dilakukan perusahaan tersebut. Kedua, jelaskan cara perusahaan menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, cantumkan alasan melakukan apa yang perusahaan lakukan. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam bisnis orientasi pasar dengan orientasi produk, di mana orientasi pasar ini sistem pendekatannya yaitu pendekatan bisnis yang berpusat pada pelanggan. Biasanya perusahaan fokus pada pemenuhan keinginan dan kebutuhan pasar. Sasarannya itu untuk mencapai kesuksesan. Keuntungan dan kerugian orientasi pasar. Yang pertama itu ada keuntungan. Apa aja sih keuntungannya? Yang pertama itu mempromosikan loyalitas merek melalui strategi yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua itu produksi fleksibel berdasarkan permintaan atau keinginan kebutuhan pelanggan. Kerugian yaitu dapat menimbulkan biaya operasional yang tinggi karena perusahaan yang bereaksi terhadap permintaan pelanggan bukan membentuk tak terduga. Sedangkan orientasi produk adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada produk. Biasanya pendekatan ini berfokus pada produk yang ingin dipasarkan oleh perusahaan tanpa berfokus pada kebutuhan audiens targetnya. Contoh perusahaan yang menerapkan pendekatan orientasi produk yaitu Apple, di mana Apple ini berfokus pada kualitasnya dan mengandalkan inovatif untuk memasuki pasar baru dan menciptakan permintaan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan yang belum terjawab atau belum terungkap dengan perangkat elektronik yang menarik dan inovatif yang menawarkan keunggulan kompetitif dibanding produk serupa dari para pesaing. Keuntungan orientasi produk yaitu yang pertama fokus pada penciptaan dan penawaran barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang kedua itu produk inovatif yang berfokus pada penyediaan pengalaman pengguna terbaik. Yang ketiga itu
riset pasar yang lebih baik menghasilkan pengurangan risiko. Kerugian orientasi produk ini meliputi yang pertama potensi hilangnya peluang pasar, kerusakan produk karena perkembangan teknologi, dan yang terakhir sulit dilakukan jika produknya tidak unik. Baik, selanjutnya yaitu desain portofolio bisnis. Analisis portofolio bisnis merupakan alat analisis bisnis yang mengkaji kinerja setiap unit bisnis atau produk dalam suatu perusahaan. Portofolio bisnis dalam strategi pemasaran adalah kumpulan karya yang menunjukkan keahlian, pengalaman, dan prestasi seorang pemasar. Portofolio ini dapat digunakan untuk melamar pekerjaan, menarik klien, atau menunjukkan keahlian di bidang pemasaran. Produk analisis portofolio mengacu pada pengamatan terhadap kumpulan produk atau suatu bisnis untuk menilai mana yang membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit investasi. Portofolio mengkategorikan produk ke dalam salah satu dari 3 area berdasarkan yang pertama, pangsa pasar, apakah produk tersebut memiliki pangsa pasar yang rendah atau tinggi. Yang kedua yaitu pasar pertumbuhan, apakah permintaan terhadap produk tersebut di pasaran itu rendah atau tinggi. Terdapat 3 jenis kategori produk dalam matrik Boston. Yang pertama yaitu portofolio produk bintang. Produk bintang adalah produk yang memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang tinggi. Produk ini adalah produk yang laku di pasar yang menarik. Bintang menghadirkan peluang pertumbuhan yang besar bagi perusahaan dan layak untuk diinvestasikan. Akan tetapi, pasar yang menarik sangat kompetitif. Oleh karena itu, bisnis perlu berinvestasi besar pada bintang agar mereka tetap bertahan di pasar dan mengubahnya menjadi sapi perah di masa mendatang. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem portofolio produk ini yaitu layanan streaming Netflix mendominasikan pasar global untuk layanan streaming. Namun, karena pasar tumbuh cepat dan banyaknya pesaing, perusahaan harus berinvestasi terus untuk meningkatkan layanannya. Yang kedua yaitu portofolio produk sapi perah. Produk sapi perah adalah produk yang memiliki pangsa pasar tinggi dan pertumbuhan pasar yang rendah. Produk ini berjalan baik di pasar yang pertumbuhannya lambat dan memberikan aliran pendapatan yang konstan. Sapi perah membutuhkan investasi yang relatif sedikit, tetapi tetap perlu dikelola agar tetap sukses di pasar. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem portofolio produk ini yaitu kacang panggang Heinz. Mendominasi pasar kacang panggang karena memiliki posisi yang solid dan stabil di pasar yang pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Kacang panggang Heinz tidak memerlukan investasi yang signifikan, akan tetapi produknya tetap harus dikelola secara efektif. Yang terakhir yaitu portofolio produk tanda tanya. Produk tanda tanya adalah produk dengan pangsa pasar yang rendah dan pertumbuhan pasar yang tinggi. Ini adalah produk yang berpotensi tumbuh di pasar yang menarik. Mereka membutuhkan investasi untuk mengalahkan pesaing dan mendapatkan pangsa pasar. Dengan investasi yang signifikan, tanda tanya dapat berubah menjadi bintang. Oleh karena itu, terserah kepada perusahaan tersebut untuk memutuskan apakah mereka ingin mengambil resiko itu. Contoh perusahaan yang menggunakan portofolio ini yaitu layanan pemesanan dan pengiriman makanan Just Eat yang memiliki pangsa pasar yang kecil tetapi berpotensi untuk tumbuh dalam industri pengiriman makanan yang sangat kompetitif. Namun untuk melakukannya, perusahaan membutuhkan investasi untuk mengalahkan pesaingnya seperti Uber Eats dan Deliveroo. Semua perusahaan ingin memiliki portofolio produk yang seimbang. Perusahaan ingin memiliki campuran produk yang dapat memberikan berbagai manfaat. Oleh karena itu, semua bisnis perlu mengelola portofolionya. Biasanya, bisnis bertujuan untuk memiliki bintang sapi perah yang tidak mendatangkan banyak keuntungan dan tidak diharapkan akan mendatangkannya di masa depan. Contoh perusahaan yang memiliki portofolio produk yang seimbang yaitu Apple. Apple memiliki sapi perah yang paling diminati di pasaran seperti MacBook dan Image. Apple juga memiliki bintang seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch serta tanda tanya seperti Apple TV. Namun Apple juga memiliki produk
seperti iPod. Kesimpulannya, perencanaan strategi merupakan faktor penting dalam memastikan hal yang berkelanjutan dan kesuksesan organisasi atau perusahaan. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan yaitu konsep dan tahapan perencanaan strategis. Perencanaan strategis terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu analisis lingkungan bisnis, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan strategis yaitu faktor internal seperti sumber daya manusia, budaya organisasi, serta kepemimpinan, dan faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri seperti kondisi pasar, perkembangan teknologi, serta regulasi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas perencanaan strategis. Yang terakhir yaitu strategi bisnis dalam menghadapi persaingan pasar. Untuk meningkatkan daya saing, perusahaan dapat menerapkan strategi diferensiasi, strategi biaya rendah, dan strategi fokus dengan memanfaatkan teknologi dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.